Derby London Utara selalu punya cara buat bikin jantung deg-degan, tapi kali ini rasanya beda banget. Menang 4-0 atas Tottenham Hotspur bukan cuma soal 3 poin, ini soal harga diri. Soal pesan keras ke rivals kota. Emirates bergemuruh, para fans nyanyi tanpa henti, dan satu pertanyaan langsung muncul. Apa ini tanda Arsenal benar-benar siap juara? Soalnya kalau dilihat sekilas, semuanya kayak lagi klik banget. Kontrak anyar Bukayo Saka bikin hati tenang, posisi puncak klasmen aman terkendali, dan aura percaya diri terasa di setiap sudut stadion. The Gunners juga belum terkalahkan di Liga Champions. Sudah tembus putaran kelima FA Cup dan siap tampil di final Carabao Cup bulan depan. Tapi di balik euforia itu, ada bisikan kecil yang bikin merinding. Jangan-jangan ini cuma deja vu musim lalu? Kemenangan atas Spurs memang manis, tapi jangan lupa catatan sebelumnya cukup bikin alis terangkat. Sebelum laga itu, Arsenal cuma menang 2 kali dari 7 pertandingan Premier League. 4 kali imbang, sekali kalah, dan beberapa momen buang keunggulan yang bikin frustrasi. Pertanyaannya, kenapa tim sekelas Arsenal masih suka mati lampu di saat genting? Nama Manchester City pun kembali menghantui. Setiap kali Arsenal terpeleset, City seperti hantu yang siap menyalip di tikungan terakhir. Fans tentu belum lupa gimana rasanya nyaris juara dalam 2 musim terakhir. Apakah musim ini bakal jadi cerita lama yang diputar ulang? Alasan klasik seperti skuad masih muda atau badai cedera mungkin sudah nggak laku lagi. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam 4 musim terakhir, manajer Mikel Arteta benar-benar dapat amunisi lengkap hasil belanja besar-besaran. Kalau masih gagal, kali ini siapa yang harus bertanggung jawab? Flashback sedikit ke awal musim. 2024-25 sempat jadi roller coaster emosional. Cedera datang bergelombang, Martin Odegaard tumbang, Saka kena robek hamstring grade 3 sampai absen berbulan-bulan. Ben White naik meja operasi. Gabriel Magalhaes ikut menepi. Lini depan dan belakang compang-camping. Di momen itu siapapun pasti mikir musim ini kelar. Tapi manajemen nggak tinggal diam. Direktur olahraga anyar Andrea Berta langsung tancap gas. Bursa transfer dibuka, dompet dikeluarin, dan Arsenal belanja tanpa ragu. Ini bukan lagi Arsenal yang pelit dan penuh perhitungan. Ini Arsenal yang lapar. Datanglah Christian Mosquera dan Piero Hincapié buat nambah kedalaman lini belakang. Di tengah, Martin Zubimendi jadi rekrutan utama, ditemani Christian Norgard yang berpengalaman. Lini serang, lebih gila lagi, Noni Madueke, Victor Gyökeres, dan Ebreki Eze masuk buat bikin pertahanan lawan mimpi buruk. Di atas kertas, ini skuad yang harusnya bikin liga gemetar. Dengan komposisi seperti itu, beban Saka mestinya nggak lagi seberat musim lalu. Rotasi harusnya jadi solusi, bukan masalah. Tapi yang terjadi di lapangan kadang bikin geleng-geleng kepala. Kenapa pemain mahal bisa lebih sering duduk manis di bangku cadangan? Ambil contoh Christian Norgard. Di FA Cup, dia tampil solid, bahkan jadi bek tengah darurat dan bersinar saat Arsenal hajar Wigan. Patul. Tapi di Premier League, main cuma 34 menit, 4 kali masuk sebagai pengganti. Kalau performanya oke, kenapa jarang dikasih panggung? Sementara itu, Zubimendi yang terus jadi starter mulai kelihatan kelelahan. Debut musim penuh tanpa absen tentu bukan hal enteng. Di fase krusial musim, stamina dan fokus bisa turun tipis-tipis. Bukankah rotasi itu bukan tanda lemah tapi strategi pintar? 2 talenta akademi, Miles Lewis Skelly dan Ethan Nwaneri, juga jadi tanda tanya besar. Musim lalu mereka dapat kepercayaan, tampil berani, dan bikin fans bangga. Tapi musim ini, jam terbangnya menipis drastis. Kenapa pemain muda yang lagi naik daun malah direm? Kasus Nwaneri paling bikin penasaran. Banyak yang bilang dia lebih tajam dari Odegaard dalam urusan kreativitas dan bisa jadi pelapis Saka. Tapi akhirnya dipinjamkan ke Marseille. Apakah Arsenal terlalu cepat melepas potensi emasnya? Di lini belakang, cerita serupa terulang. Hincapié dan Mosquera memang rekrutan solid, tapi hampir selalu baru main kalau starter seperti Gabriel atau William Saliba cedera. Ricardo Calafiori yang dikenal rentan cedera tetap jadi pilihan utama. Kenapa nggak disiapkan rotasi sebelum masalah datang? Padahal duet Calafiori dan Leandro Trossard di kiri sering jadi kombinasi mematikan. Kalau Hincapié diperkenalkan bertahap, mungkin risiko cedera bisa diminimalisir. Kadang masalah bukan di kualitas pemain, tapi di timing keputusan. Identitas Arsenal adalah soliditas. Mereka jarang kalah beruntun, pertahanan disiplin, build-up rapi. Tapi sepak bola modern butuh lebih dari sekadar tidak kalah. Apa gunanya konsisten kalau trofi tetap menjauh? 4 hasil imbang dalam 7 laga terakhir sebelum derby jadi alarm keras. Saat lawan bertahan dalam dan Arsenal buntu, solusi sering datang dari bola mati. Set piece memang senjata, tapi terlalu bergantung juga berbahaya. Di mana kreativitas saat permainan terbuka macet?
Di momen seperti itu, keberanian ambil risiko penting banget. Masukkan pemain yang beda karakter, ubah tempo, atau coba pendekatan taktis baru. Tapi seringkali Arteta terlihat terlalu hati-hati. Apakah rasa takut kalah justru menghambat peluang menang? Lalu datanglah derby melawan Tottenham. Stadion panas, tensi tinggi, dan tekanan maksimal. Tapi justru di laga sebesar itu, Arteta berani ambil langkah beda. Gyökeres dan Eze, dua pemain yang jarang dipercaya, jadi starter kejutan. Dan hasilnya, ledakan. Victor Gyökeres mencetak 2 gol penuh determinasi. Pergerakannya agresif, finishing klinis, dan pressing tanpa henti bikin lini belakang Spurs kocar-kacir. Ebreki Eze juga tampil luar biasa. 2 gol dan 1 assist yang bikin bek lawan kehilangan arah. Bukankah ini bukti kalau kedalaman skuad bukan sekadar formalitas? Derby itu seakan membuka mata semua orang. Saat Arteta berani mempercayai pemainnya, Arsenal tampil lebih cair, lebih unpredictable, dan lebih berani. Permainan lebih direct, kombinasi lebih hidup, dan tempo lebih tajam. Kenapa pola seperti ini nggak dipakai lebih sering? Alasan tanpa Havertz atau butuh pemain tertentu mulai terdengar basi. Di lapangan, yang menentukan adalah siapa yang lapar dan siap berjuang. Arsenal sekarang punya cukup banyak pemain dengan kualitas top. Masalahnya tinggal satu, keberanian memaksimalkan semuanya. Fans tentu berharap kemenangan atas Spurs bukan sekadar momen manis sesaat. Mereka ingin konsistensi. Ingin melihat tim yang sama garangnya saat lawan papan tengah sekalipun. Karena disitulah juara ditentukan. Bisakah Arsenal menjaga api ini tetap menyala? Musim masih panjang, tekanan makin besar, dan City pasti nggak bakal menyerah. Tapi satu hal sudah terbukti. Ketika Arsenal bermain tanpa rasa takut, mereka bisa menghancurkan siapa saja. Sekarang tinggal pilihan Arteta main aman atau all-in demi sejarah. Pada akhirnya, cerita musim ini bukan cuma soal taktik atau rotasi. Ini soal mentalitas. Soal keberanian keluar dari zona nyaman. Soal percaya bahwa skuad yang dibangun mahal-mahal ini memang pantas jadi juara. Karena kalau bukan sekarang, mau tunggu kapan lagi?